Thomas Aquinas dan pandangannya terhadap Islam. Thomas Aquinas adalah salah satu filsuf dan teolog terkemuka dalam tradisi Kristen Katolik. Sebagai seorang yang sangat berpengaruh, Aquinas mengembangkan sistem teologi yang mengintegrasikan ajaran Kristen dengan filsafat Aristoteles. Pandangannya tentang Islam, meskipun bersifat kritis, tidak dapat dipisahkan dari konteks zamannya yang ditandai dengan ketegangan politik dan intelektual antara dunia Kristen dan Islam. Pada masa hidup Aquinas, dunia Islam adalah pusat pengetahuan dan kebudayaan, yang berperan penting dalam mentransmisikan pengetahuan Yunani klasik ke Eropa. Pemikir Muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd telah berkontribusi besar dalam bidang filsafat, kedokteran, dan sains. Karya-karya mereka tidak hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, tetapi juga dipelajari dengan cermat oleh filsuf Katolik seperti Aquinas. Video ini akan membahas pandangan Aquinas tentang Islam dalam berbagai dimensi, mulai dari konteks sejarah hingga relevansinya di masa kini. Konteks sejarah, Islam dan Kristen pada abad pertengahan. Pada abad ke-13, hubungan antara dunia Islam dan Kristen sangat dipengaruhi oleh Perang Salib, yang merupakan serangkaian konflik militer antara para penguasa Kristen Eropa dan kekhalifahan Muslim di Timur Tengah. Selain itu, terjadi pertukaran intelektual yang signifikan, di mana karya-karya ilmiah dan filosofis dari peradaban Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari di universitas-universitas Eropa. Pengaruh Islam pada pemikiran Eropa tidak dapat diabaikan. Universitas-universitas Eropa, seperti di Paris dan Oxford, mengajarkan teks-teks yang ditulis oleh para filsuf Muslim. Karya-karya ini tidak hanya menyediakan wawasan baru tetapi juga menantang pemahaman tradisional tentang filsafat dan teologi Kristen. Thomas Aquinas dan tradisi filsafat. Thomas Aquinas adalah salah satu figur sentral dalam proses asimilasi pemikiran Islam ke dalam tradisi Kristen. Melalui karyanya, terutama Summa Theologica dan Summa Contra Gentiles, Aquinas berusaha untuk mendamaikan filsafat Aristoteles dengan doktrin Kristen, yang seringkali merujuk dan berdebat dengan pandangan yang diambil dari pemikir Muslim. Salah satu kritik utama Aquinas terhadap Islam adalah pandangannya tentang konsep Tuhan. Aquinas menilai bahwa Islam memiliki pemahaman yang berbeda tentang sifat Tuhan, terutama mengenai doktrin Tritunggal Maha Kudus, yang merupakan pilar dalam teologi Kristen. Dalam pandangan Aquinas, konsep Tritunggal Maha Kudus adalah esensial untuk memahami sifat Tuhan yang sebenarnya. Islam, dengan teologi tauhidnya, menolak gagasan bahwa Tuhan dapat terdiri dari 3 pribadi dalam satu hakikat. Aquinas berpendapat bahwa tanpa pengakuan terhadap Tritunggal, pandangan Islam tentang Tuhan menjadi terbatas. Menurutnya, Tritunggal Maha Kudus memungkinkan pengertian yang lebih dalam tentang cinta dan hubungan dalam diri Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, Aquinas melihat penolakan Islam terhadap Tritunggal sebagai kekurangan dalam memahami misteri ilahi secara penuh. Wahyu dan kenabian. Aquinas juga mengkritik pandangan Islam tentang wahyu dan kenabian. Ia meragukan otoritas Al-Quran dan kenabian Muhammad. Dalam Summa Contra Gentiles, Aquinas mempertanyakan klaim kenabian Muhammad karena menurutnya, tidak ada mukjizat yang membuktikan kenabian tersebut. Dalam tradisi Kristen, mukjizat dipandang sebagai bukti utama otoritas kenabian, seperti mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus atau para orang kudus. Bagi Aquinas, otoritas wahyu harus didukung oleh bukti eksternal dan rasional yang dapat diverifikasi. Ia melihat wahyu Islam sebagai sepihak dan tidak dapat diverifikasi, berbeda dengan ajaran Kristen, yang menurutnya terbuka untuk pembuktian melalui sejarah dan nalar. Pandangan filosofis. Pengaruh pemikir Muslim. Meskipun Aquinas memiliki kritik teologis terhadap Islam, ia tetap mengakui sumbangan intelektual dari filsuf Muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Aquinas sangat terpengaruh oleh para pemikir Muslim dalam menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi, terutama Aristoteles. Ia memandang Ibnu Rushd sebagai komentator utama Aristoteles dan menghargai kedalaman analisisnya meskipun tidak selalu setuju dengan interpretasi Ibnu Rushd. Dalam beberapa hal, Aquinas bahkan mengadopsi metode rasional yang digunakan oleh para filsuf Muslim untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya. Misalnya, konsep causa prima atau penyebab pertama, yang digunakan Aquinas untuk membuktikan keberadaan Tuhan memiliki kemiripan dengan argumen kosmologis yang ditemukan dalam filsafat Islam. Namun, Aquinas juga mengkritik beberapa aspek dari filsafat Islam. Salah satu kritiknya adalah terhadap pandangan Ibnu Rushd tentang kekekalan dunia.
Ibnu Rushd berpendapat bahwa dunia ini kekal dan tidak diciptakan, sementara Aquinas, berdasarkan ajaran Kristen, percaya bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan dan memiliki permulaan. Aquinas menolak pandangan ini dengan alasan bahwa pandangan tersebut tidak konsisten dengan keyakinan tentang penciptaan dalam kitab suci. Kontribusi dan pengaruh. Dialog lintas budaya. Meskipun pandangan Aquinas terhadap Islam sebagian besar bersifat kritis, ia membuka jalan bagi dialog lintas budaya dan agama. Pendekatan Aquinas yang menggabungkan iman dan akal, terinspirasi sebagian oleh tradisi filsafat Islam yang juga menekankan harmoni antara kepercayaan agama dan pemikiran rasional. Aquinas menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar antara tradisi Kristen dan Islam, masih ada ruang untuk dialog dan saling pengertian. Ia mencontohkan bagaimana pendekatan rasional dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Di era modern, pandangan Aquinas terhadap Islam tetap relevan, terutama dalam konteks dialog antaragama dan lintas budaya. Pendekatannya yang menekankan penggunaan akal dan filsafat dalam memahami teologi dapat menjadi model untuk interaksi yang konstruktif antara tradisi agama yang berbeda. Selain itu, pengakuan Aquinas terhadap kontribusi intelektual dari tradisi lain menunjukkan pentingnya saling menghargai dan belajar dari perbedaan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan multikultural, pendekatan ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis antara komunitas yang berbeda. Kesimpulan. Pandangan Thomas Aquinas terhadap Islam mencerminkan dinamika kompleks antara persaingan religius dan kekaguman intelektual yang ada pada masanya. Meskipun Aquinas mengkritik banyak aspek dari Islam, ia juga menghargai kontribusi intelektual dari pemikir Muslim. Karyanya menunjukkan pentingnya dialog dan pemahaman antar agama, serta bagaimana tradisi yang berbeda dapat saling mempengaruhi dalam pencarian akan kebenaran. Aquinas, meskipun terikat oleh konteks zamannya, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana membangun jembatan antara keyakinan yang berbeda. Dengan memahami pandangan dan pendekatan Aquinas, kita dapat belajar untuk lebih terbuka dan saling menghormati, sambil tetap setia pada keyakinan dan tradisi kita masing-masing. Pandangan Aquinas tentang Islam mengingatkan kita bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama. Demikian video mengenai Thomas Aquinas dalam pandangannya tentang Islam. Silahkan like, komen, dan subscribe untuk konten Katolik Digital selanjutnya. Sampai jumpa.